kasih itu bisa ditunjukkan dengan kehadiran sepenuh. Kehadiran sepenuhnya itu menghadirkan diri, kalau bahasa dia ya menyeberangkan diri. Wah, ini bahasa filosofisnya. Menyeberangkan diri kepada seseorang. Persahabatan ini, kasih persahabatan itu yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Di dalam Yohanes itu sangat kuat sekali dengan kasih persahabatan. Kalau melihat 1 Yohanes itu ada Allah adalah kasih. Bukan kasih adalah Allah. Kalau kasih adalah Allah, kenapa Allah adalah kasih? Identitas kasih yang sejati itu harus didahului dengan Allah. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Elroy. Hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama pakar cinta. Oh bukan, sama salah satu pendeta dokter. yang cukup dikenal di Surabaya di kalangan anak-anak muda. Kita kedatangan Pak Sandi Nugroho di sini. Halo. Selamat pagi Pak Sandi. Salam sehat. Pak Sandi, kita akan bahas tema yang menarik, yang kalau dibahas itu nggak pernah habis di kalangan anak muda, bahkan sampai yang sudah senior kali ya. Terus apalagi kalau dibahas di bulan Februari ini, dan biasanya orang-orang sebut itu sebagai bulan kasih sayang. Wow. Kita akan bahas tentang itu Pak Sandi. Nah, kita juga kenapa mengangkat topik ini, karena sebenarnya latar belakangnya kami waktu cari topik enggak waktu latar belakangnya tuh kita tim itu lihat di YouTube, terus lihat di TikTok, itu kenapa keluarnya bahasa kasih. Ratingnya lagi. Love language ini kayaknya banyak banget lagi curiosity-nya yang mau bahas gitu Pak Sandi. Nah, kita langsung masuk aja Pak Sandi. Menurut Pak Sandi nih, bahasa kasih menurut Pak Sandi sendiri itu apa sih Pak Sandi? Ya, istilah bahasa kasih itu ngetren banget tahun 90-an karena satu buku. Namanya Gary Chapman. Itu seorang peneliti sebenarnya. Dia mendekati dari sisi relasi. Manusia itu kan adalah manusia relasi, yang berelasi. Nah, kemudian dia menggunakan kata language, bahasa. Nah, language itu sebenarnya bukan hanya intonasi, bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Kata bahasanya yang dipakai. Language itu merupakan sebuah cara manusia mengasihi berdasarkan kebutuhan dari orang-orang berdasarkan tipenya. Contoh yang paling gampang, dia kan menyebutkan 5. Iya. 5 language of love gitu ya. 5 bahasa kasih. Nah, sebenarnya itu menegaskan tentang sebuah cara bagaimana orang itu menunjukkan kasihnya. Jadi dari orang lain atau kitanya Pak? Iya, kadang dari kitanya memberinya. Nah, dari orang yang diberi itu dia punya spesifikasi tipe. Contoh ya, gampangnya gini lah. Masing-masing orang kan punya tipe ya, tipologis sendiri. Tipe sendiri misalnya. Nanti mungkin dijelaskan apa-apa aja tipenya. Iya. Kalau tipe-tipenya nih Mas Sandi, jenis-jenis bahasa kasih itu kan tadi yang Mas Sandi bilang kalau guru besar bahasa cinta ya, apa gimana? Guru besar cinta katanya orang-orang itu Pak Gary Chapman ini. Chapman itu dia guru pakar cinta katanya gitu. Dia sebutkan 5 tadi ya. Yeah. Quality time, word of affirmation, act of service, gift, sama satu lagi touching, physical touch. Ya. Nah, itu ada lagi nggak Pak Sandi selain itu 5 bahasa kasih itu aja udah semua? Nah, itu kan penelitiannya tahun 90-an. Dia kan menggunakan pendekatan empirik. 5 tadi itu berkaitan dengan bahasa saya itu anatomi manusia itu sendiri. Misalnya touching. Manusia kan memang punya
indera peraba perasa. dan sebagainya. Itu sangat empirik sebenarnya. Terus kalau misalnya word itu kan bicara tentang sebuah kata-kata yang didengarkan. Terus giving itu kan sesuatu yang dilihat. Jadi berkaitan dengan empirik ya tentunya dengan manusia, anatomi indrawinya. Itu sebenarnya sangat sinkron dengan sebuah konsep bahwa kasih itu bukan hanya perkataan tapi juga merupakan sebuah perbuatan. Jadi Gary Chapman itu sebenarnya ingin menegaskan bahwa ada banyak cara untuk menyatakan kasih kepada seseorang dan ada banyak model seseorang itu dalam arti menerima kasih. Jadi antara yang memberi dan yang diberi, yang menerima. Iya. Nah, kalau ditanya ada nggak lagi di luar dari 5? Sebenarnya pengembangan berikutnya kan kasih itu diwujudkan bukan hanya berdasarkan indrawi secara empiris, tapi lebih kepada kalau salah satunya yang ditekankan tentang quality time itu kan bukan hanya waktunya. Nah itu ya kalau dilihat dari cara pandangan yang lain, ada satu teolog bernama Agustinus itu melihat bahwa kasih itu secara optimal itu bisa ditunjukkan dengan persahabatan, dengan friendship, dengan friendship itu menegaskan kualitas kehadiran. Nah ini kan masalah sekarang kan masalah online gini kan. Iya benar banget. Nah itu gimana tuh? Ini bahasa kasihnya gimana nih? Touching nggak bisa, gitu kan. Terus ada banyak kendala. Tapi kalau berdasarkan pemahaman atau sesuatu yang ditekankan oleh Bapak Gereja atau yang disebut seorang tokoh teolog besar raksasa itu yang namanya Agustinus, dia melihat bahwa kasih itu bisa ditunjukkan dengan kehadiran sepenuhnya. Kehadiran sepenuhnya itu menghadirkan diri, kalau bahasa dia ya menyeberangkan diri. Wah ini bahasa filosofis, menyeberangkan diri kepada seseorang. Nah salah satu caranya adalah empatik. Empatik itu menempatkan, salah satunya menempatkan dirinya dan memikirkan bagaimana kalau saya menjadi orang lain, kebutuhannya apa sih? Memposisikan dirinya. Nah, persahabatan ini, kasih persahabatan itu yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Di dalam Yohanes itu sangat kuat sekali dengan kasih persahabatan. Ya. Jadi kalau saya mau meneruskan 5 bahasa kasih atau malah mendasarkan 5 bahasa kasih, sebenarnya friendship itu bahasa. Banyak orang giving dan sebagainya tapi nggak mau bersahabat. Iya benar. Benar. Itu yang paling susah. Apalagi kalau kita bicara tentang small group atau discipleship group, itu tanpa adanya persahabatan nggak bermakna jadinya. Nggak bermakna kasih itu. Jadi kurang menegaskan kehadirannya. Hadir itu kemudiannya bukan hanya sekali tapi continue. Dan ada di dalam unsur itu, kasih itu kalau kita merefer kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu dia mengorbankan dirinya. Wah itu maka mana ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat kan? Benar. Nah itu dia. Dapat satu hal yang baru lagi. Dasarnya itu friendship tadi ya Pak Sandi ya. Jadi di dalam friendship itu, dalam disciple itu juga ada quality time dan lain-lain tadi. Itu juga berlaku untuk kehidupan pernikahan loh. Saya dan istri itu memaknai bahwa kasih kami itu kasih persahabatan. Di dalam kehidupan kami bersahabat dengan Kristus. Itu memang agak filosofis tapi kami hidupi itu. Jadi berteman gitu Pak Sandi? Bukan hanya berteman. Persahabatan, iya memang sama sih istilahnya. Filia itu kadang-kadang diterjemahkan sahabat, teman, tapi persahabatan itu yang dipakai ya kata sahabat itu tadi menyeberangkan diri, memberi diri, lalu dia juga menekankan tentang
kedekatan dia dengan Kristus gitu loh. Jadi nggak mungkin seseorang mengasihi tanpa dia dekat dengan Kristus sang sumber kasih itu. Nah itu pemahaman dasarnya sih. Nah kalau caranya, nah itu 5 bahasa kasih itu menjadi semacam referensi kita untuk melakukan. Ya. Ya. Berarti, Tapi intinya itu substansinya. berarti sebenarnya bahasa kasih ini bukan untuk pasangan aja. Oh, Kalau misalnya bukan. dalam keluarga tadi ya Pak Sandi. Kan di dalam family kan misalnya ke kakak ke adik, cara menunjukkan kasihnya gimana? Iya benar-benar. Ya, mungkin Citra atau teman-teman Lahira kan kalau misalnya mau nunjukkan kasih ke orang tua, ada seorang anak datang sama saya, tolong doakan saya Pak supaya saya bisa beli rumah buat orang tua saya. Loh, kok gitu gede banget? Enggak, saya mau memberikan supaya orang tua saya nggak kontrak terus. Itu doanya dia. Oke. Ya saya doa sambil nangis sebenarnya waktu itu. Karena apa? Anak ini tulus mau memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Ya saya doa itu. Ya puji Tuhan selama 16 tahun baru Tuhan kasih. Itu kan artinya apa ya? Continue itu loh. Jadi giving bukan hanya giving sekali kan. Iya benar-benar. Itu, Pak. Karena friendship tadi itu ya. Iya, jadi relasi apa namanya? Yang continue itu loh. Benar. Wah, dapat hal yang baru jadi diam. Oke. Iya Pak Sandi. Kalau tadi kan Pak Sandi juga sempat nyinggung tentang perspektif Alkitab tadi ya. Berarti Alkitab sendiri ini tuh memandang tren perspektif bahasa kasih ini dari itu tadi. Berarti ada ya di dalam Alkitab ini Ada. bahasa kasih di dalamnya. Iya. Kalau melihat 1 Yohanes itu ada Allah adalah kasih. Bukan kasih adalah Allah. Oke. Kalau kasih adalah Allah, kenapa Allah adalah kasih? Identitas kasih yang sejati itu harus didahului dengan Allah. Kasih yang sejati harus bersumber kepada Allah, nggak kebalik. Bukan bukan kasih lebih besar daripada Allah, tapi Allah lebih besar daripada kasih. Itu maksudnya. Itu konsepnya Yohanes. Dan dari itu di dalam tulisan-tulisannya itu menegaskan bahwa bagaimana Allah mewujudkan bahasa kasihnya datang ke dalam dunia. Ya kan? Itu kehadiran kan. Terus dia apa namanya mengobati dengan menjamah. Ya. Oke, Itu kan berarti touching. semuanya ya Pak Sandi. Terus dia giving apa? Giving yang terbaik, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya. Wah itu bagi saya lengkap lah dia. Terus dengan kata-kata kepada perempuan Samaria dia memberikan kata-kata yang tepat. Setiap perjumpaan itu saya luar biasa. Setiap perjumpaan yang Tuhan pakai walaupun singkat itu dia menggunakan kata-kata yang tepat. Nah kita perlu di sini ya teladan kita atau pola kita atau gambar kita dari kehidupan kita dalam mengasihi ya Tuhan Yesus sendiri. Itu kuat sekali apa yang Tuhan Yesus nyatakan. Kalau di dalam bahasa Latinnya tuh Deus Caritas Est. Jadi Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, Deus Amicitia Est. Allah adalah Allah yang bersahabat. Friendship tadi. Betul. Oke. Oh. Ya. Jadi ungkapan bahasa kasih Allah ini 5-5-nya ya. Wah semua Ini ada. karena dia semuanya. Iya semua. Semuanya. Karena dia adalah kasih itu sendiri. Dia kasih itu sendiri. Ya, Nah kalau kita kan iya. ya kalau kita terbatas ya, jadi harus nanya dulu misalnya sama pasangan atau sama teman atau sama keluarga, nanya. Kadang-kadang kan kita mau dia giving, mau memberikan sesuatu, padahal mungkin dia merasa dikasih kalau Word of affirmation. iya. Nah, Dia butuh penguatan misalnya. Laki-laki kan kebanyakan begitu. oh, laki-laki begitu, benar kan? Kebanyakan loh ya, kebanyakan. Benarkah? Nggak selalu, kebanyakan begitu. Butuh penguatan dari kata-kata, ya. Karena sangat sinkron dengan sebuah kebutuhan untuk pengakuan. Misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya bahasa kasih ini dibentuknya karena apa Pak Sandi? Karena faktor, Iya. karena dia nggak dapat di dalam keluarganya, atau karena dia sudah punya di dalam, udah penuh sama hal itu, makanya dia memberikan ke orang lain, atau gimana Pak Sandi? Secara natural kita dibentuk dari lingkungan, lalu juga kita punya
semacam being, natura being yang di dalamnya memang kita berbeda-beda. Ya, kita punya karakteristik, kita punya temperamen. Itu semua komplit membentuk tipe-tipe kita. Ya, selain tipe karakter, tipe temperamen, dan juga tipe-tipe kebutuhan dalam kita menjadi penerima kasih itu. Ya, pastinya setiap orang itu berbeda. Yeah. Tapi juga ada yang sama. Nah, perlu ada komunikasi supaya ketika kita memberikan atau menyatakan kasih kepada seseorang itu lebih tepat gitu. Okay. Walaupun tentunya yang paling penting adalah motif. Contoh misalnya, jadi saya tahu bahwa misalnya teman saya nih kalau bentuk dia kebutuhannya adalah misalnya dikuatkan kata-katanya. Tapi kita yang memberi, yang paling penting adalah motif. Iya toh. Nanti kalau misalnya kita mau motifnya apa gitu loh. Apakah motifnya hanya memanipulasi? Kan gitu macam-macam sekarang. Banyak yang bodong gitu loh. Kasihnya tuh bodong katanya. Gimana tuh bodong-bodong ini bahasa apa Surabaya? Nggak tahu ya, pokoknya ikut-ikut aja. Bodong itu bohong atau nggak beneran gitu loh. Hati-hati, banyak yang juga memanipulasi itu. Ya, kan mungkin karena banyak orang yang ingin memanfaatkan itu. Banyak orang kan menggunakan touchingnya untuk memanipulasi, bisa. Supaya orang ini dimanfaatkan kan bisa. Oh iya benar. Bisa. Oh, iya, benar. Bisa begitu karena dia tahu anak ini kurang kasih sayang nih. Nah, dimanfaatkanlah oleh seseorang misalnya dengan touchingnya, itu bisa loh. Makanya hati-hatilah. Makanya harus kembali kepada tadi. Kalau kasih tidak berakar kepada Allah yang suci, Allah yang kudus, itu bisa jadi bahaya. Bisa menjadi alat memanipulasi. Jadi gini, kasih itu bisa menjadi alat untuk manipulasi. Kasih saya katakan kasih bisa menjadi alat untuk manipulasi. Karena seorang peneliti juga Abraham Maslow itu kan memasukkan itu menjadi salah satu kebutuhan utama di dalam hierarkinya kan. Iya benar-benar. Oh, harus hati-hati. Bagus tahu, tapi kita juga perlu hati-hati terhadap itu ya. Betul sekali. Benar-benar. Oke. Jadi penting banget ya Pak Sandi dalam hubungan kita tahu bahasa kasih pasangannya kita atau teman kita atau keluarga kita. Tapi juga kita nggak boleh kasih tahu ke sembarangan orang dong kalau misalnya bahasa kasih kita apa. Betul, itu menurut saya di dalam hal tertentu ada di dalam ranah private. Nah, ya, oke. Ya. Bisa juga dibicarakan itu di dalam konteks yang lebih lebih safe place ya. Misalnya komunitas, kelompok kecil, komunitas pertemuan tidak apa-apa. Cuman jangan kemudian dalam tanda kutip jadi publik gitu loh. Nanti orang bisa memanfaatkan. Iya benar. Betul nggak? Iya benar. Nah, makanya kembali kepada motif yang harus dimurnikan. Iya, harus kembali lagi kepada Allah. Oke. Aku nih nggak pantas dikasihi yang tadi itu Pak Sandi. Jadi dia mulai kayaknya dia mulai nggak merawat diri. Terus kalau misalnya dia mau ke gereja tuh dia merasa dia nggak pantas. Terus kalau misalnya ada yang mau deketin dia merasa dia nggak layak untuk dikasih. Akhirnya dia mulai kayak menjauh terus gitu Pak Sandi. Akhirnya dia memilih untuk mengurung diri gitu.